Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Hawani Tiorida dengan NIM 222180055 kelas 3A BKSD. Di sini saya akan menyampaikan tentang bimbingan dan konseling pada siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi di sekolah. Menurut Gunarsa tahun 2008 nomor 98, anak sekolah dasar adalah anak yang berusia 6-12 tahun atau disebut pada masa usia sekolah. Memiliki fisik yang lebih kuat, mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak terlalu tergantung pada orang tua. Banyak ahli menganggap masa ini sebagai masa tenang atau masa laten, di mana apa yang telah terjadi dan dibangun pada masa sebelumnya akan berlangsung terus-menerus untuk masa-masa selanjutnya. Sekolah memainkan peran yang sangat penting sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah, anak belajar untuk mengetahui dan membangun keahlian serta membangun karakteristik mereka sebagai bekal menuju kedewasaan. Permasalahan yang sering terjadi pada siswa sekolah dasar yaitu kesulitan berkonsentrasi di sekolah yang disebabkan karena beberapa alasan seperti penggunaan gadget seperti HP, tablet, dan komputer yang berlebihan, suasana belajar yang tidak kondusif, kualitas tidur yang rendah, rasa tidak suka pada pelajaran tertentu, kurangnya motivasi dari dalam diri siswa dalam meraih target hasil belajar, dan pola makan yang kurang sehat sehingga dapat menyebabkan terhambatnya proses metabolisme tubuh dan berimbas pada kerja otak. Konsentrasi sangat penting bagi keberhasilan seorang siswa dalam belajar. Konsentrasi belajar atau kemampuan seseorang dalam memusatkan pikiran pada kegiatan tertentu dapat memaksimalkan kemampuan siswa menyerap inti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Konsentrasi siswa dalam belajar harus dijaga supaya tidak menurun. Oleh sebab itu, guru harus tahu apa saja yang menyebabkan menurunnya konsentrasi siswa. Memberikan terlalu banyak tugas pada siswa supaya siswa selalu fokus dalam belajar adalah pemikiran yang kurang tepat. Jika siswa diberikan terlalu banyak tugas yang menyita waktu sehingga mengalami banyak tekanan, justru dapat menyebabkan konsentrasi siswa menurun drastis. Konteks isi dari program bimbingan dan konseling pada siswa yang mengalami masalah kesulitan berkonsentrasi di sekolah yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menerapkan metode pembelajaran yang tepat, mengajak anak bermain permainan konsentrasi, mengerjakan satu hal dalam satu waktu, memastikan asupan nutrisi dan istirahat anak tercukupi, dan mengatasi permasalahan yang dapat mempengaruhi siswa mengalami kesulitan konsentrasi di sekolah. Selanjutnya, input yang terlibat dalam program perencanaan bimbingan dan konseling pada siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi yaitu sekolah, guru, dan orang tua dengan mencari cara atau solusi untuk mencari permasalahan siswa yang kesulitan berkonsentrasi. Selanjutnya, proses. Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Suasana kelas yang menyenangkan bisa bermanfaat untuk membuat siswa selalu fokus belajar seperti dengan menghias kelas dengan hasil karya siswa atau membuat yel-yel khusus. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Metode mengajar yang sesuai dengan karakter siswa dan kebutuhan siswa akan membuat pembelajaran menjadi bermakna dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, mengajak anak bermain permainan konsentrasi. Guru bisa mengajak anak bermain rubik, menyusun balok, atau menyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki sambil menyentuh bahu, lutut, dan kaki untuk melatih konsentrasi dan fokus mereka. Selanjutnya, yang keempat, mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Anak-anak sebaiknya dibiasakan bekerja satu hal dalam satu waktu untuk melatih fokus mereka. Yang kelima, memastikan asupan nutrisi dan istirahat anak tercukupi. Cara meningkatkan konsentrasi anak yaitu dengan memastikan mereka mendapatkan asupan nutrisi sesuai usia dan kebutuhannya. Yang keenam, menjauhkan anak dari gangguan. Cara mengatasi anak yang kurang konsentrasi adalah dengan menjauhkan mereka dari gangguan. Beberapa cara yang bisa orang tua terapkan untuk menjauhkan gangguan dari anak saat sedang belajar seperti mematikan televisi atau radio serta membuat kamar yang sunyi dan nyaman. Selanjutnya, produk. Tujuan dari layanan bimbingan dan konseling pada siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi di sekolah yaitu yang pertama, membantu siswa mengembangkan teknik dan strategi untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi mereka dalam kegiatan belajar. Yang kedua,
mendukung siswa dalam memahami faktor-faktor personal yang mungkin mempengaruhi konsentrasi mereka, seperti kecemasan atau masalah pribadi. Yang ketiga, memberikan panduan untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa, termasuk pengaturan waktu, perencanaan, dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang keempat, membantu siswa dalam mengelola stres dan tekanan yang dapat mempengaruhi konsentrasi, sehingga mereka dapat lebih baik mengatasi tuntutan sekolah. Hasil dari layanan bimbingan konseling pada siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi di sekolah yaitu: yang pertama, siswa dapat mengalami peningkatan kemampuan konsentrasi dalam aktivitas belajar mereka. Yang kedua, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi mereka dan cara mengelolanya. Yang ketiga, siswa menerapkan strategi pembelajaran yang efektif untuk mengatasi kesulitan konsentrasi. Yang keempat, siswa mampu mengelola stres dengan lebih baik, membantu mereka tetap fokus dan tenang dalam situasi belajar. Yang kelima, siswa merasa didukung secara emosional dan memiliki outlet untuk berbicara tentang masalah pribadi atau akademis yang mempengaruhi konsentrasi. Selanjutnya, yaitu outcome. Dampak secara umum yaitu: yang pertama, siswa cenderung mengalami peningkatan dalam hasil akademis mereka karena kemampuan konsentrasi yang ditingkatkan. Yang kedua, dengan dukungan konseling, siswa dapat mengelola stres dan beban emosional yang dapat mempengaruhi konsentrasi. Yang ketiga, siswa mungkin memperbaiki atau membangun hubungan sosial yang positif dengan teman sekelas dan guru. Yang keempat, siswa mungkin menjadi lebih terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kelima, siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah dan hambatan belajar dengan lebih baik. Yang keenam, siswa dapat mengembangkan kemandirian dan mengatasi kesulitan konsentrasi dan mengelola tugas-tugas mereka. Selanjutnya, dampak secara khusus yaitu: yang pertama, siswa cenderung mengalami peningkatan kemampuan mereka untuk fokus dan mempertahankan perhatian selama aktivitas belajar. Yang kedua, melalui konseling, siswa dapat memahami strategi individu yang efektif untuk meningkatkan konsentrasi mereka berdasarkan kebutuhan dan preferensi pribadi. Yang ketiga, proses konseling membuka ruang bagi siswa untuk lebih memahami diri mereka sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan dalam konteks konsentrasi. Yang keempat, siswa dapat belajar cara mengelola emosi yang mungkin mempengaruhi konsentrasi mereka, membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Yang kelima, bimbingan dan konseling memungkinkan siswa untuk mengembangkan rencana tindakan pribadi untuk mengatasi kesulitan konsentrasi mereka sehari-hari. Selanjutnya, planning. Yang pertama yaitu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi melalui observasi, wawancara, atau pengamatan guru. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang sejarah akademis, kesehatan mental, dan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi konsentrasi pada siswa. Yang ketiga, menentukan tujuan yang spesifik dan dapat diukur untuk setiap siswa, seperti peningkatan konsentrasi dalam waktu tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi strategi dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, termasuk teknik relaksasi, perubahan lingkungan, atau pendekatan pembelajaran yang disesuaikan. Yang kelima, melibatkan guru untuk mendapatkan wawasan tentang pengamatan di kelas dan kolaborasi dalam memberikan dukungan. Yang keenam, melibatkan orang tua untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang lingkungan dan faktor-faktor di luar sekolah yang mungkin mempengaruhi konsentrasi. Selanjutnya yaitu organizing. Yang pertama yaitu menetapkan jadwal yang konsisten untuk sesi konseling baik secara individu maupun kelompok dengan mempertimbangkan ketersediaan siswa, guru, dan konselor. Yang kedua, memastikan ruang konseling nyaman, aman, dan privasi untuk mendukung siswa dalam berbicara tentang masalah mereka tanpa gangguan. Yang ketiga, membuat jadwal koordinasi dengan guru, orang tua, dan staf sekolah lainnya untuk memastikan informasi yang terkait dengan siswa tersebut tersampaikan dan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang kesulitan yang dihadapi siswa. Yang keempat, memastikan untuk mencatat dan menyimpan catatan dari sesi konseling dengan baik agar informasi tersedia untuk evaluasi kemajuan siswa dan sebagai referensi untuk sesi selanjutnya. Yang kelima, setelah tiap sesi disusun rencana tindak lanjut yang jelas untuk siswa, guru, dan orang tua agar ada kontinuitas dalam implementasi strategi yang telah dibahas oleh sesi konseling. Yang keenam, selain sesi konseling, adakan pertemuan rutin antara konselor,
guru dan orang tua untuk membahas perkembangan siswa, mengidentifikasi keberhasilan, dan meninjau atau menyesuaikan rencana jika diperlukan. Selanjutnya yaitu staffing. Yang pertama, bimbingan konselor dan konseling, yaitu bertugas melakukan evaluasi individu terhadap siswa, merancang rencana intervensi, dan memberikan sesi konseling individu dan kelompok. Yang kedua, guru bertugas memberikan umpan balik terkait kinerja akademis dan perilaku siswa, menerapkan strategi khusus di kelas. Yang ketiga, orang tua bertugas terlibat dalam konsultasi dengan konselor, mendukung implementasi strategi di rumah. Yang keempat, staf pendidikan khusus yang bertugas memberikan dukungan tambahan atau modifikasi sesuai kebutuhan khusus siswa. Yang kelima, administrator sekolah, yaitu bertugas memberikan dukungan dan sumber daya, memastikan koordinasi yang baik. Selanjutnya yaitu leading. Yang pertama, kolaborasi dengan guru, staf sekolah, dan orang tua untuk mengidentifikasi siswa yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan konsentrasi. Yang kedua, membentuk tim kerja yang terdiri dari konselor, guru, staf pendidikan khusus, dan administrator untuk meningkatkan koordinasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi awal terhadap siswa yang melibatkan observasi, wawancara, dan penilaian akademis untuk memahami penyebab dan tingkat kesulitan konsentrasi. Yang keempat, melakukan evaluasi awal terhadap siswa yang melibatkan observasi, wawancara, dan penilaian akademis untuk memahami penyebab dan tingkat kesulitan konsentrasi. Yang kelima, konselor dapat memimpin sesi konseling individu dan kelompok untuk membantu siswa mengatasi hambatan konsentrasi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang keenam, melibatkan orang tua dalam proses dengan memberikan konsultasi, berbagi informasi mengenai kemajuan siswa, dan memberikan dukungan di rumah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.